gitu. Langsung mulai ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku semuanya, jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Jannah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait pokok-pokok akhlak atau adab yang baik. Insyaallah kita akan membahas di malam hari ini hadis yang terakhir, yang keempat, di mana kita telah membahas bahwa ucapan salah seorang ulama Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, yang beliau menyatakan bahwa pokok adab yang baik itu ada dalam 4 hadis. Masih ingat apa enggak ini? Oh ibu-ibu, hadis tentang apa saja? Yang pertama apa? Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, apa Pak? Lupa. Bagusnya memang dicatat biar nggak lupa ya. Kalau lupa tinggal dibuka lagi, nanti ingat lagi. Yang kedua yaitu mengamalkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu jangan marah. Ini yang pada pertemuan lalu kita telah bahas, agar kita itu jangan marah. Dan kita telah menyampaikan ada beberapa kiat kemarin agar kita itu tidak marah atau tidak melampiaskan amarah kita, agar marah kita segera mereda. Masih ingat nggak kiat-kiatnya? Lupa lagi. Apa aja? Pertama, meyakini bahwa yang terjadi adalah takdir. Yang kedua, diam dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, mengingat kerusakan marah. Yang keempat, mengingat keutamaan menahan amarah. Apa keutamaannya Pak? Kali ini nggak lupa ya. Keutamaan bagi orang yang menahan amarah dapat apa? Bidadari, Masya Allah. Kemudian yang kelima, berdoa minta apa? Berdoa kepada Allah agar dilindungi dari setan. Apa doanya ketika marah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istilahnya ta'awud ya. Jadi nanti kalau ada orang marah, jenengan nasihatinya disuruh apa? Ta'awud ya, bukan istighfar. Ya boleh, tapi kurang tepat. Yang lebih tepat ta'awud, agar berlindung kepada Allah dari setan sesuai dengan arahan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, mengubah posisi yang tadinya berdiri jadi duduk. Kalau duduk masih marah, tinggal berbaring. Kalau sudah berbaring masih marah terus, gimana? Pergi. Yang ketujuh, pergi menjauh dari tempat kejadian. Contoh lah, jangan mungkin suatu ketika anaknya nangis. Kadang-kadang anak nangis itu kan karena ribut, masalah sepele akhirnya ribut. Kita sumpek gitu, dengerin bocah nangis baik. Kita kalau tetap di situ mungkin kita tetap masih marah, nggak hilang-hilang. Sudah pergi. Agar kita tidak melihat bekas-bekas kemarahan, sehingga nanti akan hilang marah kita dengan melihat suasana yang lain.
Ini sudah dipraktekkan apa belum? Insya Allah kalau jangan praktekkan ini, insya Allah akan hilang marahnya, ya. Dan kita telah mempelajari tentang kerusakan marah, ya. Dan ini termasuk amalan yang hebat, ya. Dimana amalan ini hanya datang ketika orang itu marah, gitu kan. Jadi nggak mesti, ya, jarang-jarang gitu. Ya. Kecuali kalau jenengan tiap hari pengennya marah aja, ya. Berarti berarti lebih banyak peluang untuk mengamalkan akhlak menahan amarah. Ya. Baik. Dan menahan amarah termasuk sifatnya penghuni surga. Ditambah lagi dengan memaafkan. Sekarang kita ke hadis yang keempat. Yang keempat yaitu kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang imam Malikiyah di zamannya. Beliau juga punya sebuah risalah tentang akidah bagus, Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Itu bagus tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis yang keempat yang merupakan pokok dari akhlak yang mulia yaitu sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Atau tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia itu cinta kepada, yakni cinta kebaikan itu ada pada dirinya sendiri. Insya Allah benar-benar ini kita akan membahas hadis ini, hadis yang penting untuk kita pelajari dan kita amalkan tentunya, karena dengan kita mengamalkan hadis ini nanti akan tertutup pintu-pintu keburukan yang banyak yang dihasilkan dari lawan dari sifat ini. Setiap kita tentunya menginginkan kebaikan. Setiap kita tentunya menginginkan kebaikan, baik saat ini maupun saat yang akan datang. Cuman yang jadi pertanyaannya itu, kita tuh ingin nggak kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada orang lain, atau kita hanya menginginkan kebaikan itu hanya ada pada diri kita saja. Maka sifat seorang mukmin, sifatnya orang yang beriman, dia ketika mendapatkan kebaikan, dia juga senang kalau saudaranya sama mukmin ikut juga mendapatkan kebaikan. Kita itu sudah begitu apa belum? Nah, kalau kita senang mendapatkan kebaikan, maka harusnya kita senang orang lain juga mendapatkan kebaikan. Ini sifat seorang mukmin. Sebaliknya, seorang yang mungkin kurang imannya, maka dia akan mengamalkan kebaikannya. Dia tidak senang kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan bahwa perkataan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Bukan berarti kalian tidak beriman itu maksudnya keluar dari keimanan atau kafir, bukan, tetapi maksudnya imannya tidak sempurna. Jadi kenapa iman kita tidak sempurna, atau kapan iman kita itu sempurna? Yaitu ketika kita itu memiliki sifat mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita itu mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka mencintai kebaikan untuk diri kita dan orang lain itu adalah merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin. Kita harus senang saudara-saudari kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kita itu senang kalau kita mendapatkan kebaikan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna hadis ini, beliau mengatakan di dalam Jamil Ulum Al-Hikam, saya terjemahkan saja.
Hadis yang sedang kita bicarakan ini menunjukkan bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman harus merasa senang ketika ada saudara seiman merasa senang. Menginginkan agar saudara seimannya juga mendapatkan kebaikan sebagaimana dia merasa senang bila mendapatkannya. Kalau contoh kebaikan, contohnya apa? Kebaikan itu banyak. Contohnya apa? Ya keimanan, hidayah, termasuk hal-hal dunia ya, hal-hal yang disenangi oleh kita ya, berupa kebaikan, kenikmatan, dihindarkan dari musibah. Kita harus senang orang lain mendapatkan hal tersebut ya. Semua perilaku ini hanya datang dari hati yang bersih dari sifat dendam, curang, dan dengki. Jadi kalau kita sudah memiliki sifat itu, maka itu termasuk pertanda bahwa hati kita itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit hati, bersih dari kecurangan, dan juga bersih dari dengki serta dendam. Maka kita itu harus senang orang lain mendapatkan kebaikan. Contoh tadi hidayah. Jenengan senang nggak kalau jenengan dapat hidayah? Senang. Hidayah itu apa sih? Hidayah ini kan apa? Bapak Ibu? Mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Itu namanya hidayah. Orang kalau sudah mengenal kebenaran, dia tahu kebenaran, kemudian mau mengamalkannya, mampu mengamalkannya, berarti dia itu telah mendapatkan hidayah yang komplit. Karena hidayah itu dua, hidayah irsyad dan taufik. Hidayah irsyad itu mengetahui kebenaran, hidayah taufik itu mau mengamalkan kebenaran. Kalau orang mendapatkan dua hidayah ini, dia akan mengetahui kebenaran dan juga mengamalkannya. Kalau kita senang kita mendapatkan hidayah, maka kita juga harus senang saudara-saudara kita mendapatkan hidayah. Kalau kita senang kita itu bisa ngaji, maka kita juga harus senang saudara-saudara kita itu ikut ngaji. Kalau kita senang usaha kita sukses, usaha kita lancar, kita juga harus senang saudara kita usahanya sukses dan lancar. Kalau kita senang kita selamat dari keburukan, dari musibah, sembuh dari sakit, kita juga harus senang saudara kita itu seperti itu. Kita itu sudah kayak gitu apa belum? Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, Al-Imam Rajab, sesungguhnya kedengkian akan membuat pelakunya merasa benci jika ada seseorang lebih baik darinya atau menyamainya dalam kebaikan. Ini sifat dengki. Jadi sifat dengki itu lawan dari sifat tadi ya, lawan dari sifat senang orang lain mendapatkan kebaikan. Namanya orang dengki kan gitu. Kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan itu enggak senang, itu namanya apa? Dengki. Tapi dengki nanti juga bertingkat-tingkat, akan kita sampaikan. Jadi dia itu tidak senang kalau ada orang lain yang lebih baik darinya atau menyamainya ya. Sama saja kebaikannya itu sama, itu enggak senang. Apalagi sampai saudaranya itu lebih baik. Karena dia senang, kenapa kok dia dengki? Dia enggak senang kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan. Karena dia itu senang bila mengungguli manusia dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya ya, dia senang diunggulkan gitu, senang menonjol. Makanya hati-hati kita kalau punya sifat senang menonjol, hati-hati. Dan hanya dirinya saja yang memiliki kelebihan-kelebihan itu. Adapun iman maka menghendaki sebaliknya dan bertentangan dengan hal itu, yaitu dia itu senang jika seluruh kaum mukminin mendapatkan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepadanya berupa kebaikan tanpa menguranginya sedikit pun. Tanpa menguranginya sedikit pun. Jadi kalau kita senang, usaha kita lancar, usaha kita sukses, kita juga harus senang saudara kita usahanya sukses. Kalau kita benci, itu namanya dengki. Nah, ini kita harus waspada.
Dan biasanya orang dengki itu contohnya dalam masalah bisnis itu ya, biasanya yang seprofesi ya, seprofesi. Contohnya misalnya bakul bakso, ya dengkinya sama bakul bakso ya, sama sepersaingannya ya. Bakul bakso nggak akan dengki sama tukang becak misalnya ya. Biasanya seprofesi ya. Itu kok jual bakso kok laris banget sih gitu. Semakin laris tambah sebel ya, begitu. Dan penyakit dengki ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan penyakit yang pertama kali atau dosa yang pertama kali yang terjadi adalah penyakit dengki. Yaitu penyakitnya siapa? Iblis. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, disuruh sujud, dia itu nggak mau sujud. Karena dia itu merasa dirinya itu lebih baik ya. Sebenarnya itu juga cuman alasan saja. Aslinya dia itu nggak senang kalau Adam itu diunggulkan oleh Allah daripada iblis. Kita bisa menyimaknya dalam surat Shad ayat 75 sampai 76. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu ini sombong atau kamu ini termasuk orang yang merasa lebih tinggi? Kemudian kata iblis apa? Qala ana khairun min. Kata iblis, aku ini lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sedangkan dia itu Adam diciptakan dari apa? Tanah. Ya, karena sikap ini Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah darinya, dari surga, sesungguhnya engkau itu termasuk orang-orang yang terlaknat ya. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Dan iblis menerima hal itu. Artinya nggak apa-apa lah, yang penting apa? Saya nggak mau sujud ya, karena kedengkiannya. Yang penting saya nggak mau sujud, meskipun saya dihukum sama Allah mendapatkan laknat. Yang penting saya nggak mau sujud. Dan memang seperti itu sifatnya orang yang dengki. Dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan hatinya, meskipun dia tahu resikonya. Dia nggak peduli. Yang penting hatinya puas. Dia itu terrealisasikan kebenciannya kepada orang yang dia dengki kepadanya. Ini iblis. Maka orang yang dengki dengan tingkatan yang tinggi seperti tadi, seperti iblis, nanti akan kita sebutkan tingkat-tingkatannya, dia akan mengikuti sifatnya iblis. Contoh, kita bisa membaca di dalam surat Yusuf tentang kisahnya Nabi Yusuf. Nanti jenengan baca, jenengan bisa merenungi surat Yusuf. Itu surat yang luar biasa kisahnya. Kita bisa membaca tentang kisahnya Nabi Yusuf ini mulai dari surat ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Yaitu ketika mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka mengatakan, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, yakni Bunyamin, namanya Bunyamin, karena Nabi Yusuf itu kan punya saudara ya, beda ibu. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub ya. Beda ibu ya. Satunya anaknya Nabi Yusuf sama Bunyamin, satunya yaitu saudara-saudaranya, jumlahnya berapa saya lupa. Kata saudara-saudaranya ini,
Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada diri kita sendiri. Ya, jadi dia itu iri, dengki sama Nabi Yusuf. Nggak senang kalau Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ya. Jadi mereka itu dengki sama Nabi Yusuf. Apa kemudian yang mereka lakukan ketika mereka dengki kepada Nabi Yusuf? Seperti iblis tadi, dia ingin menghabisi orang yang dia dengki. Ya, iblis kan ketika dengki sama Nabi Adam, dia berusaha untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan berusaha untuk menjerumuskan keturunannya anak Adam ke dalam neraka. Maka sama ini orang yang dengki juga begitu. Dia dengan kedengkiannya itu dia berusaha mencelakakan orang yang dia dengki. Maka kata mereka, uqtulu Yusufa wa adrahuhu ardun yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman shalihin. Apa kata mereka ketika mereka sudah dengki sama Nabi Yusuf? Uqtulu Yusufa wa adrahuhu ardun yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Ini. Kemudian bahkan mereka itu tertipu. Dan sesudah itu watakunu min ba'dihi qauman shalihin. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini salah satu tipuan iblis kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi mereka itu wis sekarang bunuh saja Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh yang tidak dikenal. Nanti kita tinggal tobat jadi orang baik. Maka nanti akan diampuni sama Allah. Itu mikirnya begitu. Nah, banyak pelaku maksiat juga begitu. Sudahlah sekarang kita berbuat maksiat, besok kan tinggal tobat saja gitu. Sekarang zina, nanti tinggal tobat. Nah, ini tipuan setan ya. Setan itu kan pinter nipu manusia ya. Gak apa-apa sekarang berbuat dosa, nanti tinggal taubat. Dan banyak orang tertipu dengan hal ini. Ternyata setelahnya gak bisa taubat. Jadi seperti itu keburukannya orang yang dengki. Bahkan bisa jadi keburukan dengki itu lebih parah daripada orang yang marah. Kalau orang marah biasanya dia itu ketika berbuat kerusakan itu kan seketika, tiba-tiba saja karena marah, tidak ada rencana sebelumnya. Beda dengan orang yang dengki. Lihat orang yang dengki tadi, saudaranya Nabi Yusuf, padahal saudaranya. Biasanya saudaranya kan harusnya saling mengasihi, ini malah benci karena kedengkiannya. Ya. Dia berencana, ya, merencanakan. Kalau orang marah ya pas marah aja. Sama sekali sebelumnya tidak punya rencana untuk melakukan kerusakan, melakukan pembunuhan, nggak ada. Tapi kalau orang yang dengki, wah dia sudah berencana jauh-jauh hari. Ya, kita kalau mau baca kisahnya Nabi Yusuf itu, saudaranya itu ngajakin Nabi Yusuf main, izin sama bapaknya ngajakin main. Kemudian dicemplungin ke sumur. Pulang-pulang ngadu ke bapaknya, katanya Yusuf itu dimakan serigala. Terencana. Karena apa? Kedengkian. Dan orang dengki kalau sudah melampiaskan kedengkiannya itu, dia bukan nyesel, tapi apa? Puas. Beda sama orang yang marah. Ya, kebanyakan orang marah kalau sudah selesai marahnya, dia apa? Nyesal. Ya Allah, anakku terpukulin, gitu. Ya Allah, istriku tercerai. Ya Allah, si itu terbunuh. Nyesal. Tapi kalau orang dengki, puas. Makanya ini penyakitnya sangat berbahaya, kedengkian. Bahkan bukan hanya itu. Para ulama mengatakan, dan juga dalam hadis disebutkan, pandangan orang yang dengki itu bisa menimbulkan penyakit ain. Penyakit ain, pernah dengar jangan? Penyakit ain.
Jadi orang cuma ngelihat saja ini. Orang si A benci sama si B karena kedengki. Si A ini melihat si B melihat gini, dia bisa jatuh sakit si B ini. Kalau ain itu bukan cuma hanya orang yang dengki ya, orang yang kagum juga begitu. Orang yang kagum juga begitu. Makanya dalam syariat Islam itu kita diajarkan kalau kita mengagumi sesuatu, kita doakan apa? Apa doanya? Kalau jangan kagum sama sesuatu, semoga berkah, barakallahu fiik gitu. Dan barangkali banyak contohnya dalam hal ini. Ada orang tiba-tiba sakit, gak jelas sakitnya apa, gak jelas sakitnya apa, diperiksa ke rumah sakit, gak jelas penyakitnya, gak ketemu, tapi sakit gitu, gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu sebabnya adalah karena kedengkian atau pandangan orang yang kagum ain. Bahkan kadang-kadang salah seorang ustadz pernah mencontohkan tentang penyakit ain ini, ain dari orang yang kagum. Ada orang misalnya di tempat kita, mungkin kita pernah menyaksikannya atau mengalaminya. Kita punya burung, ditaruh di depan rumah. Terus ada orang lewat dipuji-puji, wow burungnya apik banget, ngocak terus, diceplek-ceplek gini, bunyi terus, dipuji-puji setinggi-tingginya. Ternyata besok pagi burungnya mati. Itu termasuk ain, termasuk jenis ain. Dan ain bukan hanya menimpa manusia, bisa menimpa hewan, bisa menimpa harta. Makanya para ulama juga, para ustadz, ahli ilmu mewanti-wanti kita itu hendaknya jangan bermudah-mudahan menampilkan foto di media sosial, bisa kena ain. Apalagi yang perempuan, kalau perempuan malah sebetulnya nggak boleh ya, karena membuat godaan. Baik. Ini tentang kedengkian. Jadi kedengkian itu penyakit yang berbahaya. Dan masing-masing kita itu pasti digoda oleh setan untuk dengki, pasti. Makanya kita perlu untuk meminta perlindungan Allah dari kedengkian. Ustaz Firanda Ta'ala dalam bukunya yang berjudul Sepenggal Catatan dari Madinah ke Radio Roja, beliau pernah menukil perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika menyampaikan ceramah yang berjudul Hukukul Ukhuwah. Ketika beliau mengomentari hadis ini, yakni kita itu harus mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita itu mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Kata beliau, hadis di atas, hadis tersebut mencakup akidah, perkataan dan perbuatan, yaitu mencakup seluruh amal soleh, baik keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Hendaknya seorang mukmin menginginkan agar saudaranya memiliki akidah yang benar seperti akidah yang dia yakini. Sikap seperti ini hukumnya wajib. Hendaknya ia juga menginginkan agar saudaranya sholat sebagaimana dia itu sholat. Sekiranya dia itu senang jika saudaranya tidak berada di atas petunjuk yang benar, maka dia telah berdosa dan telah hilang darinya keimanan yang sempurna, yang wajib. Jika dia senang bila ada saudaranya yang berada di atas akidah yang batil, akidah yang keliru, akidah yang sesat dan tidak sesuai dengan sunnah, yaitu akidah bid'ah, maka tidak ternafikan darinya, tidak terhindarkan darinya kesempurnaan iman yang wajib. Maka telah ternafikan ya darinya, yakni orang ini sudah tidak memiliki kesempurnaan iman yang wajib begitu. Demikian pula halnya dengan seluruh peribadatan dan seluruh jenis sikap menjauhi perkara yang diharamkan. Jika ia senang bila dirinya terbebas dari praktik suap, tetapi dia itu senang jika saudaranya terjatuh dalam praktik suap hingga dia merasa unggul, lebih solih dari saudaranya tersebut, maka telah ternafikan kesempurnaan iman yang wajib bagi dirinya, dia telah berdosa. Jadi kalau kita senang ada orang lain berbuat keburukan, berarti kita itu sudah tidak sempurna keimanannya. Kadang-kadang itu begini, ada si A benci sama si B, masalah pribadi biasalah antar manusia. Akhirnya karena masalah pribadi ini si A sebel sama si B.
karena sudah kadung sebel. Kadung itu bahasa Indonesianya apa? Kadung ya. Terlanjur saya. Kalau sudah terlanjur benci sama si B ini, maka si A nanti ketika ketemu sama teman yang lain, apalagi temannya si B, ini ngompor-ngompor ya. Hati-hati itu. Si B itu begini, disebutkan apa? Keburukannya, kejelekan-kejelekannya. Maka nanti kalau si B akhirnya melakukan keburukan seperti yang diucapkan oleh si A, akhirnya si A ini merasa apa? Senang. Tuh kan, si B itu memang begitu ya. Benar kan saya ngomong? Jadi si A ini senang ketika si B terjatuh kepada keburukan, terjatuh kepada perbuatan dosa. Ini yang seperti ini banyak. Maka kita ngoreksi diri kita ya. Makanya yang baik itu juga adalah bahwa kita itu hendaknya mudah-mudah memaafkan orang lain. Ini juga termasuk sifatnya penghuni surga. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau pernah menasihatkan hendaknya kita itu banyak-banyak mengalah sama saudara kita, sama saudari kita dalam urusan dunia. Sudahlah banyak-banyak mengalah. Banyak-banyak mengalah. Cuman urusan dunia, jangan sampai membuat persaudaraan kita menjadi hancur, menjadi rusak ya. Urusan dunia kan perkara yang remeh itu istilahnya. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya karena permasalahan dunia yang hina di sisi Allah. Kita sudah mengalah. Kalau misalnya hak kita diambil, ya kalau memang kita bisa menuntut, kita tuntut dengan cara yang baik. Ya, jangan menimbulkan permusuhan. Kalaupun akhirnya enggak, ya insya Allah nanti akan Allah ganti di akhirat, diganti dengan yang lebih baik. Ya. Seperti itu. Hendaknya kita itu banyak-banyak mengalah sama saudara-saudara kita. Apalagi sama orang terdekat kita. Sama siapa? Sama istri, sama suami, sama anak. Itu udah banyak-banyak mengalah. Sama saudara sendiri, kakak, adik, banyak-banyak mengalah dalam masalah dunia ya. Mereka itu orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita. Mereka itu adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan akhlak baik kita. Kadang-kadang kita itu lebih berakhlak baik kepada orang lain daripada kepada keluarga kita. Kadang-kadang itu begitu. Sama teman ketemu, masya Allah, ya, senyum, ramah. Gitu. Ternyata sama istri sendiri galak, sama anak sendiri galak. Nah, kadang-kadang kita begitu. Ya. Baik. Maka itu tadi membahas tentang dengki yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Maka dengki itu yaitu ketika kita itu mendapatkan, kita itu tidak senang atau benci kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, dan kita menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut ya. Meskipun nanti juga tingkat-tingkat setelah ini akan kita bacakan. Maka kalau kita itu benci sama orang lain karena dia itu mendapatkan nikmat, maka seolah-olah kita itu telah memprotes siapa? Allah. Yang beri dia nikmat itu siapa? Kan Allah. Berarti seolah-olah kita itu tidak ridho kalau Allah memberikan nikmat kepadanya dengan nikmat yang lebih banyak. Seolah-olah kita itu memprotes Allah. Masa Allah diprotes? Begitu. Maka hendaknya kita itu, ya bukan hendaknya, kita harus menjauhi sifat dengki ini, karena dengki itu akan menimbulkan keburukan yang banyak, kerusakan, permusuhan, menolak kebenaran, ya, sampai menyakiti bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang macam-macam dengki. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan salah satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' ya, sampai di Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwa dengki itu bertingkat-tingkat berdasarkan pelakunya. Di sini beliau menyebutkan ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu orang yang berusaha menghilangkan nikmat dari orang yang dia dengki kepadanya, dan dia merealisasikan dengan perkataan dan perbuatan. Ini tingkat dengki yang paling tinggi. Iri sama dengki kan sama. Bahasa kitanya drengki gitu ya. Yani yang pertama tadi apa? Berusaha menghilangkan nikmat
dari orang tersebut ya, yang dia itu dengki kepadanya, dan dia pun benar-benar berusaha, artinya dengan lisannya, dengan tangannya dia itu ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Seperti tadi iblis nggak senang sama Nabi Adam, dia berusaha untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga, bahkan berusaha untuk menjebloskan anak keturunan Adam ke dalam neraka. Ini tingkatan dengki yang paling tinggi. Di bawahnya yang kedua yaitu orang yang berusaha agar nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Ada dua bakul, satunya laris, satunya sepi. Yang sepi ini pengen biar dia itu larisnya kepada dia, benci sama yang laris, pengen kalau dia yang laris temannya itu yang sepi gitu. Jadi pengen akan nikmat itu berpindah kepada dirinya ya. Dan kadang-kadang dua tingkatan ini jadi satu. Dia ingin menghilangkan nikmat pada orang lain, dia juga ingin nikmat itu beralih kepada dirinya ya. Ada orang gak senang si A jadi pemimpin, maka dia berusaha untuk apa? Melengsarkan ya, dengan cara difitnah atau diapakan gitu, dikudeta, biar dia itu yang jadi pemimpin. Nah ini berarti menggabungkan dua tingkatan tadi. Yang ketiga, orang yang berusaha menghilangkan nikmat tersebut saja tanpa menginginkan berpindahnya nikmat tersebut kepadanya. Cuma ingin menghilangkan nikmatnya yang ada padanya saja. Dia nggak ingin kalau dia mendapatkan nikmat. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang jika dengki kepada selainnya, dia tidak melakukan konsekuensi dari kedengkiannya itu. Ya, dia cuma dengki tapi ditahan-tahan, atau enggak direalisasikan lah, ngomong enggak, pakai tangan atau berusaha menghilangkan nikmat tersebut juga tidak. Ya, barangkali cuma sinis gitu ya. Dalam hal ini diriwayatkan dari Al Hasan ya, barangkali Al Hasan Al Basri atau Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwa kedengkian yang seperti ini pelakunya tidak berdosa. Kemudian yang kelima yaitu orang yang jika mendapati kedengkian dalam dirinya, hendaknya kita termasuk orang yang kelima ini. Orang yang jika mendapati kedengkian dalam dirinya, dia berusaha untuk menghilangkannya dan berusaha berbuat baik kepada orang yang dia dengki kepadanya dan segera memulainya. Dia juga berusaha untuk selalu mendoakannya dengan kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Dia senantiasa berusaha untuk menghilangkan sifat dengki yang ada pada dirinya sampai berganti dengan kecintaan kepada orang yang dia merasa dengki kepadanya itu. Nah, ini sifatnya orang yang beriman. Ketika digoda oleh iblis untuk dengki, dia berusaha menolaknya sekuat tenaga. Dengan apa? Dengan mendoakannya, berbuat baik kepadanya, mengunjunginya barangkali, berkomunikasi dengan dia ya, dan yang lainnya, sehingga nanti kedengkian itu akan berubah menjadi kecintaan. Ini Masya Allah ya. Maka ini adalah tingkat keimanan yang paling tinggi ya. Jenis yang kata sebagai orang tulis di sini, jenis yang kelima ini adalah merupakan derajat keimanan yang paling tinggi, dan pelakunya adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia itu mencintai kebaikan itu ada pada dirinya sendiri. Ini ucapan beliau Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang dengki ini. Nah ini hendaknya kita itu jadi yang seperti ini. Pokoknya kalau muncul rasa dengki, kita segera menolaknya. Dan masing-masing kita akan digoda oleh setan untuk memiliki sifat dengki. Maka kita hendaknya menjadi orang yang kelima ini, karena dengki itu sangat berbahaya, apalagi kepada orang-orang yang memiliki pengaruh. Dengki sesama penuntut ilmu, dengki sesama ustadz, bahkan dengki sesama ulama juga ada. Itu akibatnya nanti akan berakibat kepada umat ya, karena kayak tadi, orang kalau sudah dengki, A dengki sama si B, si A akan ngompor-ngompori yang lainnya agar ikut benci kepada si B. Akhirnya umat terlibat. Barangkali yang tadinya cuma antar ustadz, akhirnya murid-muridnya ikut semua.
wah si fulan itu begini. Disebutkan keburukannya. Akhirnya muridnya terpengaruh. Padahal tadinya cuma masalah pribadi. Karena harus kita berlindung padahal dari sifat dengki ini. Baik, satu lagi pembahasan yaitu meskipun tadi kita berbicara tentang dengki yang buruk-buruk, tapi ada juga iri yang baik. Iri yang baik. Istilahnya ghibthah ya. Namanya bukan iri, bukan dengki, tapi namanya ghibthah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada iri, tidak boleh ada dengki kecuali pada dua perkara. Ini dua iri yang baik. Rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu kepada seseorang yang dia itu diberikan kelapangan harta. Kemudian orang ini menginfakkan hartanya di siang hari dan di malam hari. Maka kepada orang yang seperti ini kita boleh iri. Artinya iri yang baik. Kita itu pengen seperti orang itu. Bisa infak ke sana, bisa infak ke sini dengan mudah. Dengan apa? Harta yang ada pada dirinya. Dan disinilah juga ada isyarat bahwa kadang-kadang kan ada orang tanya, orang kaya yang bersyukur sama orang miskin yang sabar lebih utama yang mana? Kalau setahu jenengan utama yang mana? Kaya yang sabar. Kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya dua ya. Yang pertama yang paling bertakwa ya, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ya. Kalau yang kaya yang lebih bertakwa maka dia yang lebih mulia. Kalau yang miskin lebih bertakwa maka dia yang lebih mulia. Yang kedua jawabannya adalah yaitu yang kaya yang bersyukur ya. Karena apa? Bedanya orang miskin yang sabar sama kaya yang syukur ini, yang kaya yang syukur ini memiliki kelebihan harta. Sehingga dengan kelebihan hartanya dia itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Misalnya ada orang sekarang lagi kesusahan. Ya, ada orang yang kesusahan. Maka kalau orang yang miskin melihat orang yang kesusahan ini, ya paling cuma doakan, menghibur. Lah kita itu pada baik, sama-sama susah. Kamu itu ada temennya gitu, ya. Pada baik kita ada temennya banyak yang kayak kita itu susah. Tapi kalau orang yang kaya melihat orang yang susah gimana? Dia akan menolong dengan hartanya. Dia doakan ia, menghibur ia, bahkan akan memberikan dengan hartanya. Bahkan sekian banyak orang susah nanti akan bisa dia hilangkan kesusahannya. Maka disinilah mereka itu unggul. Makanya para sahabat itu juga iri, yakni iri yang seperti tadi ghibthah kepada orang-orang yang kaya di zaman mereka, orang yang beriman yang kaya. Kata mereka apa? Dzaba al-dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka pergi dengan membawa pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Artinya sama-sama. Di sini kita bisa menyaingi mereka. Tapi mereka itu bersedekah dengan harta yang ada pada mereka. Nah ini yang para sahabat nggak mampu. Para sahabat yang miskin itu nggak mampu untuk sedekah. Lah sedekah gimana? Mau makan aja susah. Ya. Maksudnya mereka untuk sedekah yang sedekah gede-gede banyak-banyak. Itu mereka pada ngiri. Nah, makanya para sahabat itu adalah orang-orang yang beriman sempurna keimanannya. Mereka iri pada yang seperti ini. Jadi iri kepada seorang yang kaya yang dia itu menginfakkan hartanya di pagi hari, di siang hari, sore hari, di malam hari, tiap hari infak. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu kita boleh iri kepada siapa? Rajulun atahullahul Qur'ana wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu seorang yang dia itu diberi kemampuan dengan bacaan Al-Qur'annya. Dia bisa baca Quran, dia senang baca Quran. Kemudian dia itu membaca Al-Quran di siang hari dan di malam harinya. Tiap hari baca Quran. Nah kita itu harus iri sama orang-orang yang seperti itu. Nah, kita itu sudah iri apa belum kira-kira? Ya, orang senang baca Quran, masya Allah gitu. Kita pengen begitu. Ya, sekedar pengen saja kadang-kadang orang itu lah baca Quran deh gitu ya. Kalau kita sudah pengen seperti itu, wah itu masya Allah. Itu sudah termasuk tanda keimanan. Ini yang
diperbolehkan. Yani iri dengan kebaikan, maksudnya kita itu ingin berbuat baik, tapi kita memang belum mampu, tapi kita ingin gitu. Nah ini yang dibolehkan. Maka orang yang seperti ini tentunya tidak ingin agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Justru dia itu ingin berlomba-lomba. Dan ini justru yang diperintahkan. Falyatanafasil mutanafisun. Dan adanya saling berlomba-lomba begitu. Berlomba-lomba menuju keridhaan Allah, berlomba-lomba menuju surganya. Baik, itu pembahasan tentang lagi ya, tentang cinta kebaikan untuk kita dan saudara kita, dan pembahasan tentang dengki. Bahwasanya dengki tadi bisa menyebabkan seorang itu terjatuh dalam berbagai macam kerusakan, keburukan, sampai pada menyakiti orang lain. Barangkali satu lagi saya sampaikan hadis yang penting untuk kita ketahui, yaitu kelak di akhirat ada orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang datang di akhirat kelak, dari kiamat kelak, dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan juga pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, tetapi dia itu ternyata datang dari kiamat itu di dunia dulu pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hada, menuduh sembarangan si fulan. Memfitnah ya, tuduh sembarangan. Wa akala mala hada, dia juga telah memakan hartanya si fulan. Wa safaka dama hada, dia juga telah menumpahkan darahnya si fulan. Wa daraba hada, dia juga telah memukul si fulan. Fayuto hada min hasanatihi, maka karena seperti itu akhirnya pahalanya dia itu, pahala sholat, puasa, zakat tadi, diberikan kepada orang yang pernah dia itu dolimi. Diberikan kepada orang yang pernah dia itu dolimi. Wahada min hasanatihi, dan orang yang si A dikasih kebaikan, si B dikasih kebaikan, si C, si B, sampai si Z. Karena di dunia tukang mendolimi orang, ya istilahnya kalau di kita kan denda gitu. Besok dendanya nggak ada uang, adanya apa? Pahala. Bayar dendanya pakai pahala. Akhirnya pahalanya dibagi-bagikan tadi, yang padahal sudah dapat pahala banyak, pahala sholat. Artinya orang ini dia itu beramal soleh. Sebuah amalan bisa berpahala itu kan karena soleh, ya, amalannya diterima sama Allah, itu luar biasa, diterima sama Allah. Tetapi ternyata pahalanya habis, ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih ukhidha min khotoyahu. Kalau kebaikannya sudah habis, sedangkan tanggungannya belum selesai, maka diambillah apa? Dosa-dosanya orang yang pernah dia zalimi, kemudian dikasihkan kepada si dia. Faturihat alaihi, ya. Sumaturiha finnar. Akhirnya dia itu dari kiamat bukan bawa pahala, malah ketambahan dosa. Akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Makanya kita juga termasuk akhlak yang baik adalah kita itu tidak mengganggu, tidak mendolimi orang lain. Kata Nabi SAW, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Ini muslim yang baik, muslim yang sejati. Maka seorang muslim tidak mendolimi orang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Itu pokok-pokok akhlak yang baik, yang insya Allah kalau kita mengamalkannya, kita akan menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang paling banyak masuk surga adalah orang yang paling baik, yang paling baik akhlaknya. Maksudnya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah yang adalah akhlak mulia.
semoga Allah SWT memberikan kita akhlak yang mulia. Tentunya kita perlu banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia juga adalah rezeki. Maka rezeki itu diminta kepada Allah. Kita banyak-banyak berdoa mohon akhlak yang mulia. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Demikian kami ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita nanti di bulan datang akan kita bahas tentang adab seorang muslim sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.